Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi kita di acara seminar Merajut Nusantara, bekerjasama antara Bakti Kominfo dan DPR RI. Namun sebelum kita mengangkat tema tentang dompet digital, lokal pasar dan transaksi digital, kita akan mendengarkan dulu mungkin keynote speaker dari Ibu Nurul Arifin. Sebelumnya saya akan mencoba memperkenalkan dulu, mungkin sudah banyak yang berkenal dengan beliau. Pendidikan beliau pertama di Universitas Indonesia tahun 2004-2007. Terakhir beliau degree di Universitas Indonesia juga mengambil Political Science atau S2. Dan terakhir juga beliau anggota DPR RI Komisi 1 khusus membidangi di bidang Kominfo, Pertahanan, dan Keamanan. Mungkin itu langsung kita sambung untuk beliau untuk membuka acara seminar Merajut Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera juga Ibu Niken yang saya hormati, Pak Riswanda dan Mas Arief, juga rekan-rekan mahasiswa di Kota Bandung. Kehidupan kita 80% sudah di remote dari tangan kita begitu, dan kita harus beradaptasi dengan kemajuan digital ini dan berbagai macam inovasi yang dilahirkan lewat kemajuan digital ini sekarang mewarnai kehidupan kita. Dan saya berharap semua rekan-rekan mahasiswa sebagai generasi muda yang akan memajukan negara kita ini bisa berperan aktif dalam kemajuan digital dan menguasai di situ, juga melahirkan inovasi-inovasi baru dan terlibat sepenuhnya pada perkembangan teknologi. Dan selanjutnya saya berharap dengan segala keterbatasan ini nanti Ibu Niken dan Pak Riswanda akan memberikan materi yang terkait dengan kebutuhan persoalan ekonomi digital ini, dan banyak program pemerintah sebetulnya yang sudah dilahirkan lewat kartu prakerja juga, dan rekan-rekan semua bisa akses dan berikut kontribusi di situ dalam menjadikan diri untuk menjadi entrepreneur begitu. Saya kira ini dari saya. Terima kasih. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul. Selamat beraktivitas. Semoga sampai selamat dan sampai tujuan. Saya menyapa dulu pada pagi hari ini. Sudah ada dua pembicara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa dulu Dr. Rosita Niken Widyastuti, Dewan Pengawas Produksi Film Nasional. Selamat pagi Ibu Rosita. Selamat pagi. Apakah saudara? Oh, selamat pagi Ibu. Pakai baju putih-putih. Yang kedua saya ingin menyapa Bapak Riswanda PhD, akademisi dan pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Riswanda. Selamat pagi Pak Arief. Salam bela negara. Kita melihat ada lebih dari 777 miliar transaksi digital di fintech secara global. Pada tahun 2020 angka ini akan diperkirakan meningkat mencapai 13%. Dan yang terakhir yang lebih menakjubkan adalah BI, menurut data dari BI, transaksi digital mencapai 39 triliun 841 triliun. Angka yang sangat luar biasa dalam perkembangan teknologi. Karena kita juga melihat bahwa sekarang sudah ada perubahan peradaban. Dulu kita mengenal dengan transaksi dengan namanya barter, dikenalkan dengan namanya uang, lalu mengenalkan dengan nama cek. Nah, sekarang model mulailah muncul lagi dengan transaksi digital. Semua dalam sistem maya, seperti metaverse segala macam. Nah, untuk itu, bagaimana kita akan lebih mendalami tentang permasalahan ini, seberapa besar opportunity dengan adanya transaksi digital ini, karena kita melihat sekarang pun saya masuk tol juga harus pakai e-card atau e-tol, dan yang memang transaksi digital. Bahkan kalau di kantin saya waktu di DPR, saya juga harus beli bakso aja pun harus pakai ATM. Mereka tidak terima cashless. Nah, untuk itu makanya di sini ada beberapa opportunity maupun tadi ada treatment atau ada ancaman seperti apa nanti mungkin akan lebih lanjut mendiskusikan, karena saya di sini aja moderator untuk menyampaikan. Saya bukan ahli di sini, mungkin nanti para ahli akan coba menjelaskan seperti apa dompet digital dan lokal wisata dan transaksi digital ini. Kepada Bapak Riswanda PhD, mungkin sebelum saya ini akan perkenalkan CV-nya beliau dulu. Beliau ini silakan. Beliau
S1 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Administrasi. Lalu kedua, Flinders University of the South Australia, Master Public Administration. Selanjutnya Universitas South Australia juga, dia mengambil Master of Art by Research Social in Public Policy. Dan yang terakhir, wah ini kuliah beliau banyak juga nih. Doctor of Philosophy di Universitas South Australia juga sama dengan Social and Behavior Science. Terakhir, beliau adalah peneliti di FISIP Universitas Katolik Parahyangan dan analis kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Termasuk juga akademisi pengamat kebijakan publik. Begitu banyak beliau bergelar. Untuk itu mungkin waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Riswanda untuk bisa menerangkan seperti apa dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital untuk lebih bisa dipahami dan bisa untuk kita manfaatkan guna kepentingan kita semua. Silakan mungkin Pak Riswanda. Baik, terima kasih Pak Arief. Selamat pagi semua. Salam sehat Selamat pagi, salam sehat. Bahagia bebas narkoba, gitu ya. Sekarang ini kan yang sedang didengungkan. Nah, baik. Pak Arief ini sahabat saya. Ini terima kasih Pak Arief sudah menghantar dengan pantikan yang cakep sekali. Bu Rosarita, mohon izin saya lanjutkan ya. Bu Nurul Arifin, terima kasih banyak telah mempercayakan saya sebagai pembahas dan juga pada Pak Dadan dan kawan-kawan mahasiswa semua di sini, terima kasih telah hadir. Sebentar, saya mau izin, apakah share screen saya cukup jelas ya? Apa sudah ada ya Pak Arief ya? Kalau oke, saya akan full screen kan. Oke ya Pak Arief? Sudah sangat jelas. Oke. Nah, jadi sebagai prolog, memang ekonomi digital saat ini sudah masuk ke dalam banyak hal ya. Artinya menyisir banyak aspek, bahkan telah mengubah ragam hal juga, mulai dari perilaku konsumsi, cara berbisnis. Lalu kita juga ingat bahwa ada 6 pilar terkait industrial revolution atau revolusi industri 4.0, yaitu adalah artificial intelligence, Internet of Things, cloud, super apps, broadband networks, dan big data. Nah, sehingga membuat kemampuan dalam mobilisasi dan bagaimana kementerian, lembaga, dan juga kelembagaan komunitas, kelembagaan bisnis, sekarang ini PR besarnya justru adalah bagaimana semua hal tersebut dimobilisasi dan diorkestrasi. Kenapa? Karena dompet digital ini kan bisa sukses dipasarkan jika memang ada orkestrasi dalam sumber dayanya. Nah, kolaborasi dan ko-kreasi. Jadi kalau saya langsung saja loka pasar, dompet digital, dan transaksi digital ini ada irisannya, yaitu saya menyorot irisan kewilayahan dan irisan kelembagaan. Nah, di mana peran akselerasi kebijakannya? Peran akselerasi kebijakannya yaitu justru di age of network intelligence. Nah, sebelum masuk ke penjelasan di age of network intelligence, saya akan memberikan penghantar dulu. Kenapa kita kemudian penting sih membicarakan ini? Ya jelas, karena ini kan era masif data ya. Jadi bukan big data lagi kalau saya sih. Fukuyama menyebutnya disruptive era yang disruptif, di mana semua orang bisa menjadi sumber informasi loh saat ini. Masif data. Pemerintah dihadapkan pada PR besar digital governance atau pemerintahan digital. Artinya, knowledge-based governance ya sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena interaksi sekarang dilakukan di dunia maya. Ada artificial intelligence bicara di sini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah soal akselerasi. Saya menyorot juga bahwa ya Kominfo sudah mengeluarkan Permen Kominfo 5/2020 ya, ada PP 74 2017, ada peta jalan e-commerce. Meskipun ini ada di pendulum antara positif dan negatif. Bila memang itu disikapi dengan positif, ya tentunya ada perlindungan konsumen, ada SE Kominfo 2005-2016 misalnya, PP 80, 2019, PP 71, 2019, dan seterusnya. Nah, sekarang ini kan pelaporan data terkait perpajakan, PPN cuma-cuma, dan lain-lain juga ada PMK
48 2020 loh tentang pajak digital. Nah, ini tentunya kalau nggak mau masuk ke pendulum yang kanan, Pak Arief, Bu Rosarita, dan kawan-kawan yang lain, seperti misalnya ada BPOM, di kemasan obat dan makanan, Kominfo juga ada bekal nih. Sekarang ini era digital juga ada ekses perjudian, pornografi, terorisme bahkan gitu ya. Ada PR besar pengawasan peredaran barang, pemalsuan, dan seterusnya. Terus kemudian balik lagi ke yang ini, gimana peran loka pasar, dompet digital, dan transaksi digital ini bisa dioptimalisasi perannya ketiga aspek ini sehingga kemudian dia membawa benefit yang positif dalam hal ini. Nah, potensi ekonomi digital Indonesia memang terus meningkat. Kemarin ini bersama dengan Pak Airlangga dan Unpad, kita bahas bagaimana caranya membentuk komunitas ekonomi digital. Angkanya sebetulnya sudah tidak perlu lagi saya bacakan, bisa dilihat di layar sama-sama. Total ekonomi digital Indonesia memang diperkirakan akan melonjak di 2025 sebesar setara dengan 1,7 triliun rupiah lebih kurang. Sementara loka pasar ini juga sudah didengungkan. Kata data misalnya melansir bahwa beberapa narasi atau kisah sukses berjualan di loka pasar, omsetnya naik, dan seterusnya. Nah, assessment satu yang perlu paling digarisbawahi adalah pasca pandemi ini kan ada blessing ya, sementara banyak informasi negatif soal ini, tapi saya meng-highlight ada surging consumer interest, 25% kenaikan di total transaksi, jadi orang sekarang new user growth, sekarang more sellers online gitu ya. Sekarang orang-orang sudah beralih ke pangsa pasar ini, penggunanya juga beralih gitu ya. Dari yang mungkin sebelumnya konvensional atau old school atau tradisional. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke sini. Nah, peluang ini apa saja sih? Nah, dompet digital saya menyorot bahwa orkestrasi dan mobilisasinya ini perlu sekali untuk dibahas di tataran bahwa pemerintah saat ini, ya Kominfo dan legislator ya, DPR RI justru harus menyorot bagaimana dompet digital ini bantu UMKM selama pandemi. Online shopping misalnya dan order food online. Sekarang ini kan banyak tuh bermunculan startup baru, tapi jangan hanya sorot ke sana. Klaster mereka dari mana saja sih? Apakah mikro, ultra mikro misalnya? Nah, artinya bahwa melebarkan batasan cakrawala pikir adalah kuncinya. Yang acknowledge the age of network intelligence. Kita sering bahas di sorotan Riswanda misalnya bagaimana membangun ekosistem digital untuk UMKM. Sementara jadi saat ini kan orang sudah banyak membangun gitu ya komunitas atau jejaring digitalnya sebetulnya sudah ada, tapi bagaimana menjejaringkan tebaran jejaring yang ada saat ini gitu. Itu PR besarnya. Nah, komunitas ekonomi digital ini tentunya melihat bahwa visi Indonesia di 2025 kan menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksinya mencapai sekian, 130 miliar US dollar menurut Oxford Economics. Artinya bahwa kenapa ini bisa terjadi ya, bonus demografi kita memang terletak di besarnya potensi market. Indonesia saat ini berpeluang menjadi pusat pengembangan digital di kawasan Asia Tenggara dulu. Nah, populasi kita, koneksi mobile phone kita, internet users kita, dan aktif sosial media kita, itu jadi indikator peluangnya. Nah, lalu kemudian itu baru peluang dari sisi demografi. Bagaimana dengan peluang dari sisi ruang ekosistem digital? Oh, banyak. Kontribusi ekonomi digital Indonesia itu mencapai 5% terhadap PDB ya. Artinya, peluang pertumbuhannya dapat dipantau melalui proyeksi nilai transaksi belanja daring atau e-commerce yang mencapai sekian 130 miliar dolar pada tahun 2020. Nah, dengan potensi sebesar ini, dengan market yang juga sebesar ini, terus apa next up-nya? Nah, saya menyarankan, saya waktu itu dengan beberapa kawan-kawan di Unpar, ya di Unpad sempat merumuskan sebuah formula. Ya, ini letak akselerasinya di sini. Modelnya adalah bagaimana Pemda, basis komunitas pelaku usaha, ekraf, taruhlah begitu ya, atau UMKM, itu bisa
juga ikut menjadi agent of change. Nah, strategi adaptasi bisnis masa kebiasaan baru misalnya. Ada beberapa platform sebetulnya sekarang ini dikembangkan oleh anak-anak muda kreatif seperti Beladu misalnya gitu ya. Bagaimana latihan sekaligus langsung kerja tapi kaitannya dengan digital. Platform prakerja memang sudah menyediakan, tapi pekerjaan rumah selanjutnya dari prakerja adalah bagaimana kemudian buyer mid sellernya terjadi gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, dulu kita pernah kerjakan di Jawa Barat misalnya basis web komunitas UMKM digital. Ya memang sih sekarang ini banyak komunitas ya. Cuman masalahnya adalah bagaimana networking antar komunitas. Nah, itu yang mungkin belum ada. Nah, langkah aksi satu mungkin bisa dilakukan dengan mengembangkan imunitas kelembagaan komunitas ekraf melalui usaha upaya promotif dan edukatif. Nah, kita pernah kembangkan literasi publik yang ada di sini waktu itu bersama saya yang tertera di layar adalah coach UMKM Pak Jarod namanya. Jadi kita artinya bahwa kritik konstruktif saya terhadap upaya yang dilakukan selama ini adalah bagaimana mereka juga digalang narasinya. Jadi kacamata pandang mereka nih, itu jangan kacamata pandang yang lain karena kan toh mereka yang menjadi live experience-nya selama ini melakukan itu. Gitu. Lalu kemudian bagaimana juga strategi komunikasi publik. Nah, jangan sampai regulasi yang banyak tadi menimbulkan makna ganda. Penyederhanaan adalah kunci. Bagaimana menumbuhkan daya saing digital. Kan kita sangat beragam ya. Misalnya persoalan UMKM digital di Bandung dengan loka pasar yang ada, itu kan tidak bisa digeneralisasikan dengan persoalan di klaster wilayah lain misalnya. Itu yang dimaksud dengan menyoroti kearifan lokal. Kreativitas yang dibumbui dengan misalnya kearifan lokal, keapikan sosial budaya tertentu, itu juga belum sering diangkat. Nah, lalu kita kan sekarang ini ada Merdeka Belajar. Bagaimana mengangkat ini membentuk duta genre ekonomi digital kampus misalnya. Nah, ini kenapa? Agar stigma sosial ekonomi bahwa digital ini relatif diraup oleh pangsa pasar menengah ke atas. Nah, itu juga dihilangkan, Pak. Karena saat ini kan kantor juga bisa virtual gitu misalnya ya. Lalu bagaimana penggerak sektor ini? Kenapa UMKM yang saya sebut-sebut? Karena memang roda penggerak ekonomi real Indonesia, bukan agregat secara umum ya. Roda penggerak ekonomi real Indonesia, ya dalam hal ini loka pasar, dompet digital, ya memang UMKM. Hanya persoalannya adalah bagaimana mereka bisa masuk secara serius ke dalam ranah ini. Nah, jumlah startup di Indonesia misalnya, tercatat 85% startup ekonomi Indonesia itu skalanya mikro dan ultra mikro. Nah, artinya bila ketiga jargon tadi loka pasar, dompet digital gitu ya, dan market pasar digital ingin bersinergi, ingin ini, maka ya langkah aksi ketiganya adalah klasterisasi penggiat. Mau tidak mau, e-commerce, e-market, loka pasar, dompet digital itu ekosistem digital kan sudah ada ya kita punya ekosistem digital yang cukup apik lah. Hanya problemnya adalah 1.500 loh. Hanya problemnya adalah bagaimana kemudian ini bisa masuk juga ke akar-akar rumput, bagaimana kemudian klasterisasi penggiatnya. Nah, saya mengusulkan bahwa ada penggiat ahli, media, pemula. Jadi karena sering ngobrol dengan coachnya, saya pikir wah ini kayaknya harus diklaster nih. Ada klaster yang ahli misalnya memang sudah punya usaha tahunan gitu ya, misalnya klaster media, oh itu baru menuai sukses, dan klaster pemula yang baru mau masuk. Nah, ini kemudian menjadi kunci bagaimana jejaring the network intelligence itu juga bisa jalan. Nah, langkah aksi keempat adalah intervensi pada kelompok diskusi, forum kelembagaan dinas dan komunitas. Kenapa harus seperti itu? Karena problem berdasarkan skala usaha kan beda-beda. Ada yang memang problemnya di fasilitas gitu ya, ada yang memang problemnya di SDM, ada yang memang problemnya di market
ada yang payah modalnya, ada yang merasa bahwa regulasi dan undang-undang itu terlalu mengikat misalnya, atau mungkin mereka tidak paham bagaimana mengakses hal tersebut. OSS RBA misalnya, Online Single Submission Risk Based Approach, itu saja kemarin ini kita cek ke beberapa bank ya, mungkin 1-2 bulan yang lalu sih memang itu belum familiar tuh misalnya dengan itu. Artinya bahwa akselerasi kebijakannya penting untuk digaris bawahi, karena membangun komunitas digital entrepreneur misalnya melalui Merdeka Belajar, bagaimana instrumen alat ukurnya, kan seringkali programnya bagus-bagus gitu ya, hebat-hebat, luar biasa, hanya instrumen ukuran keberlanjutan programnya sebagai instrumen evaluasi apa nih? Gitu. Nah, waktu itu kita sempat bikin nih di Unpar, gimana caranya digital entrepreneur ini juga bisa disinergikan atau bisa beririsan dengan Merdeka Belajar. Mahasiswa misalnya dengan program-program studi yang relevan, dengan MK yang relevan, itu bisa membuat inkubus bisnis dan sekaligus menjadi yang tadi saya bilang itu, ada media diklasterisasi nih coachnya dari kalangan kampus misalnya seperti itu. Sehingga pada saat kita bicara parameter tolak ukur keberhasilannya ke depan, itu enak mengukurnya, jadi nggak sekedar kuantifikasi angka untuk justifikasi kinerja gitu. Nah, gitu kira-kira Pak Arief yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak terlalu cepat, karena saya tidak biasa panjang-panjang, sukanya singkat padat saja. Terima kasih Pak Arief. Oke, terima kasih Pak Ariswanda yang sangat luar biasa tadi data-data beliau, sangat tentang masalah perbankan segala macam. Mungkin silakan Pak Ariswanda, ada 2 pertanyaan dulu. Yang pertama dari Gerald, bagaimana dengan masalah data kita dengan era yang seperti ini, menjaga tentang masalah data kita, keamanan data. Yang kedua dari Safety, Bitcoin, e-coin, dengan adanya transaksi yang segala macam dengan e-commerce ini, dengan transaksi digital ini, bagaimana, apakah mempengaruhi dalam sistem nanti ekonomi di Indonesia? Silakan mungkin Pak Ariswanda diselesaikan pertanyaan tersebut. Baik, Pak Arief, luar biasa nih Gerald nih pertanyaannya. Saya jadi ingat Gerald Midgley ini, profesor saya. Nah, Gerald, jadi memang saya bukan ahli siber juga gitu ya, tapi yang jelas begini, justru kuncinya itu adalah pada bagaimana, kan ini banyak ya, ini sekaligus pertanyaan yang kedua sebetulnya, banyak orang yang sudah membangun jaringan, tapi belum banyak yang sudah membangun kecerdasan jaringan. Nah, ini network intelligence-nya itu di sini, Pak Arief dan kawan-kawan. Nah, soal apakah slogannya mau Bitcoin gitu, Riswanda Coin gitu ya, Arief Coin, itu kan sebetulnya perihal lain. Cuman bagaimana literasinya atau argumentasinya apa dulu gitu, atau fungsinya apa. Pemerintah kan niat baiknya saat ini sebetulnya adalah justru rimba informasi ini bisa dicerdaskan dengan literasi publik. Nah, makanya di langkah-langkah aksi saya itu adalah ada intervensi pada komunitas gitu. Ada membentuk duta genre ekraf di kampus, duta genre literasi digital di kampus. Artinya bahwa jangan sampai yang Gerald bilang tadi, kerawanan kemudian justru malah jadi hasil yang tidak diharapkan, padahal maksudnya era hyper connected ini justru ingin mengentaskan itu. Yang jelas sih Gerald, menurut kawan-kawan saya di siber gitu ya, baik itu yang baret merah maupun yang lain, kerawanan itu sebetulnya pola kita juga. Yaitu tadi, jangan juga sembarang daftar, terutama begini ya, pada ya mau iOS mau Android, meskipun iOS relatif lebih terjaga, tapi sama aja sih. Kalau pada saat kita download sesuatu, ini loh, ini hasil ngobrol saya nih Gerald dengan salah satu bimbingan S3 saya, kebetulan beliau di Satuan Siber Kopassus ya. Jadi pada saat kita misalnya pesan-pesan ini ya, ojek online, terus kemudian kita setuju bahwa kita akan men-share lokasi dengan si penjemput tadi. Nah, itu aja udah salah satu kerawanan. Kalau soal kerawanan sih ya begitu ya, itu resiko di era ini. Ya salah satu caranya adalah ya perhatikan ini kita instrumen kita sendiri. Apakah setelah saya misalnya sederhana dengan contoh saya tadi, setelah saya dijemput terus saya matiin nggak tuh itunya location saya.
Nah, biasanya kan seringkali pada saat kita masuk ke dalam platform tertentu kan diminta untuk apakah kita mengizinkan untuk pihak lain, ya dalam hal ini kan kita bicara akses untuk mengakses instrumen kita. Nah, itu dibaca betul-betul, makanya kuncinya adalah literasi. Literasi. Apa nih yang kita biarkan akses, apa nih yang kita download, apa nih? Game misalnya. Itu ya salah satu alat peretas juga sih sebetulnya. Karena dengan itu kan kita setuju untuk apapun yang dia minta agar kita bisa cepat main. Gitulah sederhananya Gerald. Tapi yang jelas kan justru 3 platform yang kita bicarakan pagi ini pinginnya kan lebih rapi. Jadi kecerdasan jaringannya terbentuk bukan hanya berjejaring, tapi kecerdasan jaringan. Begitu. Gitu Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Riswanda atas jawabannya. Semoga semua jawabannya bisa memuaskan kalian semua. Kita beri plus dulu kepada Pak Riswanda yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Itulah mungkin hasil kesepakatan, hasil diskusi pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.